Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dewi Nurmaini. Apa kabar saudaraku? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita dalam acara Hantaran Belanja antara Rina dan Janu. Yuk sama-sama kita saksikan. Alhamdulillah, rombongan keluarga besar Bapak Supardi telah tiba di kediaman rumah Ibu Suharti. Selamat datang kami ucapkan pada keluarga besar Bapak Supardi dan Ibu Mastra. Tinggi-tinggi sepokok bulan, tumbuh dekat pokok bulan. Sebelum acara hendak dimulai, elok diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kata telah kami ucapkan, melihat rombongan yang telah berdatangan. Tempat pengiring yang dibawakan adat Melayu tak hilang di zaman. Dengan nama Allah Khaliqul Alam, alhamdulillah tersimpan di dalam. Tak lupa salawat teriring salam kita hadirkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di saat matahari bersinar terang, angin berhembus dengan tenang, sekali-kali dengan kicau burung yang riang. Di saat itu pula cincin puan-puan datang menjelang. Cincin puan-puan datuk-datuk dan datuk majelis jemputan yang kami muliakan. Kalau Tuhan pergi ke Padang, elok berbekal biji kuaci. Kami ucapkan selamat datang. Apa yang kurang jangan dijajan. Cincin puan-puan, tuan-tuan, datuk-datuk dan datuk majelis jemputan yang kami muliakan, untuk tidak memperpanjang mukadimah, ada majelis yang akan kita buat pada malam berbahagia ini adalah majelis hantaran. Untuk itu kami jemput dengan segala takzimnya kepada majelis hantaran, dipersilakan. Rasanya saya tak sanggup melakukan karena solusi pun serah. Bismillahirrahmanirrahim. Balam bukan sembarang balam Jambi terbang yang dah. Salam bukan sembarang salam dimulakan dari kita seiman dan seakidah. Kalau Tuhan untuk pulau lupa, elok berbekal biji kuaci. Utawian salam memohon berkat mohon hidayah pada ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya tetamu ramai, ibu-ibu datang yang dengar suara bapak-bapak. Nampaknya ibu bungkan dan jawab salam. Kami kalau ibu bungkan dan jawab salam, kami doakan suaminya nikah lagi. Goreng pisang, goreng keladi, mari digoreng dalam kuali. Salam saya pertama kali, nah saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini kau buat takut suasana lagi nikah lagi. Salam tidak lupa kita sampaikan kepada Jumlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habibullah. Yang kami muliakan keluarga besar almarhum Bapak Slamet dan yang kami hormati keluarga besar Ibu Haja Suharti dan yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Supardi beserta rombongan keluarga besar Ibu Masyurah dan yang kami hormati Bapak Ketua Dewan
Kota Dubai yang hadir pada kesempatan malam berbahagia ini. Serta kami mohon gelar yang raja yang jawab, yang datuk dengan tuannya, yang penuh balam berkuasa, yang alim berkitabullah. Kini yang dijemput sudah pun tiba, yang dipesan sudah pun datang, yang diimbau sudah pun bersahur, yang dayung sudah pun bersambut. Kini kita telah berkumpul tepat di majelis ini, duduk bersanding lutut, berdiri bersanding bahu, atas nama yang punya gelar, atas nama yang punya hajat, atas nama kaum kerabat yang jauh dan yang dekat. Bahkan pun mengatakan banyak sungguh pokok selasi tumbuh dekat ke batang jerami. Keluarga besar Ibu Suwarti mengucapkan terima kasih telah sudi bersilaturahmi ke tempat kami. Kalau Tuhan berselas panjang, kalau berbekal pisang barengan. Kepada rombongan kami ucapkan selamatlah datang. Apa yang kurang di rumah kami dicaci jangan. Baik, CC tuan-tuan jemputan yang kami lakukan, kedatangan CC tuan-tuan kami sambut dengan kejernih, kami terima dengan dada lapang, kami tunggu dengan kasih sayang. Namun daripada itu, entahkah kami tersalah menyambut, entahkah kami tersalah sebut, entahkah kami tersalah sapa, entahkah kami tersalah letak, entahkah kami tersalah hadap. Yang dua tidak pula kami tuakan, yang paling tidak kami muliakan, yang patut tidak pula kami patutkan, yang dahulu tidak pula kami kemukakan, yang di tengah terkatakan pula, yang di belakang terkemudian pula. Orang tua pernah mengatakan tak ada kayu yang tak berbobot, tak ada tabung yang tak beruas, tak ada lesung yang tak beda, tak ada sungai yang tak bersampah, tak ada laut yang tak berombak, tak ada gading yang tak bertatap. Atas nama keluarga besar Ibu Haja Suwarti, dari jauh kami menjunjuli, sudah dekat kami mengenang sembah, kami susun 10 jari, mohon maaf silap dan salah. JJ tuan-tuan jemputan yang kami muliakan, kabarlah pendang ke langit, beritalah martakum yang isi telah berbunyi. Sudah lama saja contoh di situ pula bersama Bapak. Sudah lama niat keluarga besar Ibu Haja Suwarti terkandung. Mudah-mudahan malam ini dikabulkan Allah. Insyaallah. Namun dari itu Tuhan, orang tua pernah mengatakan lain lumpuh, lain ikannya, lain padang, lain belalang, lain tempat, lain pula ada istiadatnya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di mana kaki kita menapak, disitulah itu mengikut adat istiadat orang kampung. Karena Tuhan datang bawa tepak datang tepak nanti. Sedikit tidaknya sepakat kita hari ini, karena kita berada di bumi lancang kuning, Melayu Riau, sepakat ada kita buat adat lain. Setuju. Namun nasional tetap kita depankan. Setuju. Orang itu pernah mengatakan pada tembaga jangan dituang, kalau dituang melepuh jari. Ada tembaga ini mestilah kita pegang, kalau kita buang rusaknya negeri. Setuju. Baiklah Tuhan, yang dijemput sudah bertiba, yang berhajat sudah bersedia, cukup lengkap ada dan tembaga, sepadan pula betul dan utuh. Namun tadi keponakan kami ini tadi dah menanyakan, dia numpang bertanya Tuhan, boleh kami bertanya Tuhan? Pertanyaan kami tak banyak Tuhan. Sedang sembur si panggang limbat dipanggang orang di hari Minggu. Apa pasal rombongan datang terlambat, tekan tuan rumah menunggu? Apa pasal rombongan Tuhan datang terlambat? Ikat kain saya mau tanggal, kakek dari tinggal. Bawa orang yang berdiri, tak pernah kamu datang beramai-ramai. Apa hajat, apa maksud sampai Tuhan kemari? Siapa pula nak Tuhan cari? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami mewakili pihak datang untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Di dalam perayaan mengendam sabut direndam dengan seair aki. Salam dari Tuhan sudah pun kami sambut pula salam kami dari pihak laki-laki. Selai tali tersangka ingkang kaki, tali bekas penjahat malam. Kalau ibu-ibu takut suaminya menikah lagi, tolong semangat dijawab tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau semangat kan payah pulang sekali aja selesai. Alhamdulillah allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ala siratin mustaqim wa nahnu ala zalika minasy syahidin.
asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Segala puja dan pujian hanyalah untuk Allah, khusus almarhum dan keluarga besar Ibu Hajah Suharti yang dari Bukit datang menurun, yang dari yang muda disambut dengan santun. Yang kecil tak dapat kami sebutkan nama, yang besar juga tak dapat kami himbau gelar. Yang datuk dengan kuasanya, yang dubalang kuat kuasa, yang penghulu dengan hulunya, yang alim berkitabullah, yang tua dengan petuahnya, yang muda dengan takahnya, yang gemuk beratlah badannya, yang mak-mak atau ibu-ibu tebal gincunya, maka dapat senyum, yang budak-budak juga dengan lasaknya. Baik, kami belaskan kembali yang berdaulat memberi tuah, yang alim hukum syarak, yang adat penuntun hidup, yang cerdik penyambung lidah, yang pandai penyambung kata, yang tua punca amanah. Kabarlah benang ke langit, beritalah merebak ke bumi, isi-isi telah berbunyi, iang-iang pun telah mengiang, bisi-bisi pun telah berisik. Kaum kerabat, sanak famili yang dekat, yang jauh sudah pun kita kasih tahu, Pak ya. Kalau buah bernama si buah kedondong. Ya Tuan. Kalau tuan dah makan isinya, biji jangan tuan telan. Ya Tuan. Dah lama hajat yang kami kandung. Nampaknya malam ini nak kami sampaikan. Anak dara belajar memanjat. Digigit serangga berwarna merah. Semoga apa yang menjadi niat dan hajat dapat diterima oleh tuan rumah, InsyaAllah. Oleh kerana tingginya niat dan terima kasih atas penyambutan yang telah diberikan. Nampaknya hari ini Tuan sambut kami dengan hati yang suci, tunggu kami dengan lapang dada, terima kami dengan muka yang jernih, sehingga hilanglah penat dan letih, semangat kami pun dah lebih. Namun daripada itu, sebagai manusia biasa, banyak kurang daripada lebihnya, banyak silap daripada sempurna. Kerana kami ini datang rombongan panjang, ada yang berbaju ketat, ada yang berbaju renggang atau kembang, ada yang warnanya polos, nampaknya ada yang berbelang-belang, ada yang sudah lunas, ada juga yang masih hutang. Manalah kalau kami tersalah duduk, kalau kami tersalah masuk, kalau kami tersalah taruh, entah kami tersalah adat, entah kami tersalah tempat, entah kami pun juga tersalah alamat. Yang tua lupa dituakan, yang alim lupa dimuliakan, yang adat lupa diadatkan, lupa mendahulukan selangkah, lupa meninggikan seranting. Yang seharusnya orang tua duduk di tengah, ini nampaknya orang tua pula duduk di samping. Ada tak jelas itu. Jadi sekali lagi mewakili daripada keluarga besar Pak Supardi dan Ibu Mazrah, izinkan kami menyampaikan. Pergi ke dusun menebang buluh, tebang dibuat galah, kami susun jari 10. Maafkan kami jika ada silap dan salah. Baik Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, kerana masa berlalu, waktu berjalan, nampaknya tibalah masanya kami untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tadi dah diajukan. Sampai ke tepi perahu pun sakatkan. Ya Tuan. Di tiang batu tadinya disimpul. Sebab kami lambat berangkat, lama menunggu keluarga berkumpul. Ramai kami kumpul dulu. Berapa orang itu dapat? Ada 100 orang. Lebih kurang itulah. Sebab satunya lagi, ya Tuan, apa sebab? Dia suruh bawa babat dan juga cangkul, ya Tuan, untuk membersih semak tanah Pak Malik. Ya, sebab yang pula kami lambat berkumpul, lama menunggu mak-mak bersolek. Kan mak-mak bersolek lah Tuan sampai Tuan sini. Maknya dia cantik, tapi kalau tak ada mak ikut, acara kita tak menarik. Ya pula kita berkenalan. Dapat tak mau cakap, tak tahulah siapa nama. Abang Tuan. Tuan, kalau Tuan ke Kota Kendari, saya carikan kami buahku ini. Izinkan kami memperkenalkan diri, mewakili tuan rumah yang ada di sini. Didampingi pula Ibu Hajah Hartati di belakang kami. Di samping Mbak Rio dan Dr. Haji Zanuri STMT adalah keluarga kami. Duduk di sini bernama Si Demi. Bapaknya pula bernama almarhum Haji Bukhari. Status saya sudah berkeluarga, sudah beristri. Istri saya bernama Dewi Nurmaini. Sangat cantik sekali. Tak perlu saya kenalkan, sambut Tuan di sini. Takut Tuan di sini jatuh hati. Silakan Tuan.
panjangnya. Kami pula dari mewakili daripada keluarga besar Pak Supardi dan Ibu Masra. Ya. Di sebelah kiri saya ini Mbah Sudi Wigoto. Juga ingin memperkenalkan diri. Silakan Tuan. Orang mengganti kepalanya sulah. Ya Tuan. Berjumpa daripada hitam mengkilat supaya disapu balsam kepalanya supaya jangan diinggapi lalat. Nama asli saya Sarullah, lebih ngetop dengan panggilan Aman. Jangan Tuan tanya sebabnya mengempat. Yang penting orangnya handsome. Kulitnya putih melepak macam kulit lancet. Jadi nama Tuan Sarullah panggilan Aman. Oh, Aman. Kata orang Melayu jauh mengempat. Kalau nak digitukan pasti waktu tak sempat. Ya Tuan. Sampai ke bangsa Laci berhenti makan kerana nama sudah sama-sama tahu. Tepak sih nak kami sodorkan. Silakan Tuan. Tepak dari jalan ombak pegang buku bersudut empat. Warnanya sikit-sikit agak kecoklat. Isi di dalam mungkin kuranglah syarat. Dah pernah dicari dari laut hingga ke darat. Nak menyeberang ke Pulau Rupat tetapi tak sempat sebab gelombang terlalu kuat. Apatah lagi ke Sumatera Barat, kata lumpur tak tanggung lekat. Apa yang dapat itulah kami buat. Kalaupun ada pun mungkin sudah berkarat, tapi saya tengok isi di dalam ada yang ada juga yang bulat. Wahai Tuan Demi, tolong Tuan Timur tepak ini. Walaupun kecil tapi hasil tak tanggung berat. Pekan gigil mengangkat. Saya ini telah mengangkat putus pura-pura berikan. Boleh kami bertanya Tuan? Bantai lah Tuan, kalau Tuan pergi ke jumroh, berbekal buah keladi. Heran kami nengok tepak Tuan berwarna merah. Apakah Tuan dari partai PDI? Karena aku dah. Apa pasal merah warna tepak tapi bukan melambang PDI, mengikutkan sama karpet tuan rumah. Kalau tuan rumah karpetnya kuning, tepak kami pun kuning. Kan Tuan Aku bedal ayo. Budak-budak pergi ke Bangkinang. Iya tuan. Singgah sekejap membeli soto. Iya. Heran saya tengok Tuan bulat-bulat punya pinang. Ini bagusnya untuk main lato-lato. Mengingat kenangan yang zaman dahulu gitu tadi. Tapi begini sebabnya Tuan. Pergi ke TPI mencari ikan. Ikan dibawa pulang lagu dimasak pindang. Janganlah Tuan Demi merasa heran. Kalau pinang warisan memanglah bulat seperti belato-lato yang Tuan bilang. Bangsa Aceh singgah sebentar daerah Pangkalan. Belum sanggup saya nak makan Tuan punya ciri. Dimakan dah bercendawan. Astagfirullahaladzim. Ini mana dapat ciri ni bro? Pilih ada mau dapat Allah. Sayur cendawan ditambah pula dengan dicampur pula dengan kacang. Apa pasal seri kami dah mulai cendawan? Maka orang Melayu hidup anak kami dah lama membujang. Bujang sampai bercendawan. Tak tanggung lebar. Bagus kita bagi berdua. Kalau dah ada penyakit kita bagi bersama. Penyakit dibagi, kalau duit terserah. Pak Tuan, disusun berlapis-lapis. Betul. Sebuah tepak yang Tuan serahkan terasa lemah dan manis. Alhamdulillah. Lemak sudah kita tambah. Ikan belanak si ikan bilis. Ya Tuan. Disambal orang ditampur pula dengan belacan. Tak nak tahu apa pasal lemak dan manis kami punya sirih. Sebab tumbuh di sebelah kuburan. Kalau tahu tak aku makan dari pantas banyak vitamin. Ya Tuan. Ada tembakau lah. Budak-budak menebang bakau di tembang abah ke laut. Heran kami nengok Tuan punya tembakau. Ini tembakau bersabut. Tembakau asli tu Tuan. Apa gunanya tembangnya bakau? Nak dibawa ke Selat Melaka. Yang nak tahu itu bukan sabut tapi tembakau. Nama tembakaunya tembakau Jawa.
tembakau jauh. Nanti Pak Golkar Tepat jalan jeruk berwarna bersudut empat. Warnanya kuning cantik mengkilat. Isi di dalam tak cukup syarat. Yang kami buat menurut ada setempat. Wahai Tuhan pendatang bawa sambutlah gak cepat. Berat juga. Kedatangan Tuhan bawa berkat. Oh, mak sambut berat Pak. Ini besi buat orang ni. Buah delima berwarna merah, rasanya pula kelat-kelat masam. Kami terima tepak yang Tuan serah sambil melihat isi di dalam. Tuan, kalau Tuan ke Teluk Merbau, carikan kami si buah petai. Ada deh. Ini baju saya hijau, tepak itu kuning. Ini tepak kuning baju hijau. Ini bukan koalisi partai. Koalisi partai bukan. Takut nih, enggaknya Tuan. Bagat orang Tuan. Kalau Tuan berteluru, ya kan? Cari ramai orang pergi membelah. Ini nampaknya ada dua berwarna biru. Satu dari Nasdem, satu pula dari Demokrat. Ini rasa tak sanggup. Anak nelayan memasang penggerih. Penggerih dipasang di tepi laut. Agak heran kami tengok Tuan punya sirih. Sirih kami walaupun cendawan tegang, tetapi si Tuan kenapa dah lesut? Ini bukti loh. Yo. Kata mak kami belakang ni Tuan. Sedap sambur si gulai siput. Kalau nak sedap campur serai sebatang. Apa pasal sirih kami lesut? Gara-gara Tuan lama datang. Ini jam berapa Pak? Kalau jam 9 kita datang sini. Bukan lesut, bukan Tuan pergi ke hulu, kiri kanan batang jerami. Kalau boleh kami tahu macam mana sirih kami. Di tepi laut pula memasang belat. Saya agak sedikit merasa kan. Si tuannya lesut, kenapa rasa tak tahu kelat? Masya Allah. Yang lesut aja kelat, apalagi yang tak lesut. Tuan tak usah ragu, tak usah bimbang. Begini Tuan, kalau Tuan pergi ke Selat terus berjalan ke daerah Bengkalis, sengaja sirih kami terletak agak kelat, itu pertanda sirih kami masih gadis. Si gadis kelat Pak. Pasang belat dia Pulau Bengkalis. Nelayannya pula berasal dari Lubuk Mudu. Kalau kelat kata Tuan tanda si gadis, macam mana pula rasa kalau si jandung? Tak paham macam ini. Doh kalau bahasa Jawa ni kan rondo. Tuan, begini Tuan. Kalau ramai orang pergi membelat pula si Sungai Alam. Tuan bisa si kelat tu si gadis si kelat si jandut pangkalnya manis hujungnya masam. Di sini tak ada kena salah orang. Itu dia, tak ada kena mengena. Satu lagi nak saya tanya ini. Apa tu Tuan? Kalau Tuan pergi ke Sungai Rasif, pergilah di sana berjumpa nelayan memasang belat. Agak heran saya tengok Tuan punya kacip. Kenapa kacip Tuan ni tak tanggung banyak berkarat? Ini dari mana ni Tuan dapat? Kalau Tuan ke Sungai Gasif, caikan kami buah kelapa. Memang itulah bentuknya kacip. Kacip kami itu 7 keturunan dia punya pusako. Oh, patutlah kacip pusako. 7 keturunan Tuan. Adalah Tuan ni saya banyak tanya hari malam Pinang ada dalam udah Pak Pinang ada dalam Tuan sirih disusun berlapis-lapis. Sirih pinang kami rasukan rasa dia juga lemak dan manis. Sila Tuan. Yo. Nyeri buah di muka tingkap selai rontang yang kita letakkan. Sirih sudah sama-sama ke habis kita santap. Silakan Tuan menyampaikan hajat dan maksud tujuan. Baik. Yang indah rupawan. Kalaulah diizinkan Tuan bunga tersebut nak kami persuntingkan, kami jadikan hiasan di taman. Sebab kami punya anak terkumbang dah lama hidup sendirian. Kemana pergi tak ada kawan. Kemarin masuk musim penghujan, tidur malam kedinginan. Tengok kiri, tengok kanan, akhirnya batang guling jadi sasaran. Orang sejuk pula.
Maka tekadnya sudah bulat beserta tujuan, dia suruhlah kami ke sini mencari sekuntum bunga yang indah rupawan, atau disebut juga selimut berkaki bertangan. Itu dia tujuan kami tuan. Jadi tuan kedatang kemari memetik bunga cantik indah dan rupawan. Betul. Aduh, tak tangguh hangat. Nah tuan, 2-3 kucing berlari. Iya tuan. Tidaklah sama si kucing belang. Oh itu. Bunga mana satu nak tuan cari? Di rumah kami tak tanggung banyak bunga yang kembang. Kalau ditengok dari depan sampai belakang ada 3 gudang. Tuhan. Ada pakai kerudung, ada pakai selendang, ada rambut pendek, ada rambut panjang, ada kulit hitam, ada pula seluruh matang, Mewah. ada gigi rapat, ada pula gigi jarang. Itu pun tinggal 2 batang, bukan goyang-goyang. Di belakang tu ada anak gadis, ada janda kembang. Mana tahu tuan nak nambah seorang. Kalau masalah ini, bapak mau yang gadis atau yang kembang? Yang gadis. Ibu mana ibu? Ibu setuju bu? Untuk bapak nih. Untuk bapak, untuk anak. Untuk anak. Ibu ngangguk ya pak. Tinggi-tinggi terbangnya enggang hinggap sekejap di pohon manggis. Kata Pak Supardi, hari ini kami mata mencari janda kembang, nak kami cari si anak gadis. Anak gadis pun ramai tuan. Rumah kami ada gadis 17 tahun, ada gadis 24 tahun, ada gadis 64 tahun. Mana tahulah tuan, sedap sembunyikan selais digoreng orang dalam belangko. Kalau tuan berhajat anak gadis, tolong sebut siapa dia punya nama. Jangan tak sebut nama dengan gadis 60 tahun dikasihnya pak ya. Orang jual durian jual pula berhenti. Yang perempuan bernama Rina Hartianti, anak daripada Pak Haji Selamat Angkoso almarhum dan Ibu Hajah Suharti. Itu yang kami cari. Eneng. Indah panggilan kami Rina tuan. Rina. Indah sungguh bulan purnama, cerahnya pula di malam hari. Paman, kalau ada tanya Rina, tolong tanyakan pula siapa nama pihak laki-laki. Dia bimbang dan ragu, takut tuan amat pakai sendiri. Kalau tuan amat pakai sendiri kami tak ngerti. Pasal kami kurung, cik amat pergi. Berarti sampai diperigi bajunya basah. Yang laki-laki bernama Januarti, anak daripada Pak Supardi dan Ibu Masrah. Januarti, panggilannya Janu. Betul pak? Ini kalau nengok nama ini tak ganteng orang. Ini jangan begitu. Januarti. Ini tuan nak tahu, bapaknya aja macam ini ganteng. Apalagi lah anaknya. Iya tuan. Anak kami wajah tampan rupawan. Iya tuan. Kalau masalah badannya kekar dan perkasa. Iya tuan. Tahan lama, macam iklan di TV, iklan Kuku Bima. Pergi ke Purnama, carikan kami buah ini. Kalau anak tuan bintang film Koko Bima, anak kami kalah bintang film Sahini. Sesuai itu lah. Macam itulah luar kan. Jadi begini tuan. Adanya dulu. Jadi gini tuan, endang-endang padi di ladang, padi di ladang banyak antahnya. Merisih tanda meminang memakai tanda bertunang mantu belaju. Itulah syarat-syarat tersebut. Oh, jadi peminangan kami dah terima nampaknya. Alhamdulillah. Jadi syarat itu tadi merisih tanda bertanya, meminang memakai tanda bertunang membantu belanja. Terima yuk. Senang berunding rumah ni main nanggo aja. Itu syaratnya pak. Gulamu. Kalau itu yang tuan tanyakan, apa yang tuan bawa kami siap menerima. Namun orang menerima sebagai tanda ikatan peminangan. Bulan Imam. Iya boleh. Tuan. Iya. Kalau tuan ke Sungai Musi, jagaan kami sedang terdapat. Kami ragu dan
ketimbang yang Tuan serahkan Mas Asli. Kalau Mas Asli tentu ada surat. Habis Mas tinggal karang, Mas apa pula yang Tuan sebar? Oh, berarti Tuan ragu ini emas ini palsu atau asli? Nah, Tuan. Ibu asli, dirinya pula si musik gajal. Sengaja. Tuan, sebab sungguh ikan bawal tidaklah sama ikan tenggiri. Tak sama. Mana sanggup kami jual? Sekejap lagi nak lepasan kembali. Ya, dah boleh Tuan. Nah, anak kami. Ya. Berarti tak payah. Ikan sepat, ikan gumpal, masalah surat nanti menyusul. Ada Tuan, cincinnya ada aja. Ada nanti dipasang di jari. Dari siapa Tuan? Jari anak kami, anak ibu Tuan. Nampaknya dua tu untuk Rina dan Janu. Adat bersendirian syarat, bersendirian kita buat. Karena kita mengikut adat dan syarat. Betul. Karena belum berhurimnya, belum boleh anak Tuan memegang jari anak kami. Jadi siapa yang masangnya? Yang boleh maknya. Jadi ibu nanti masang Rina bukan? Ya. Nanti untuk anak Tuan keponakan kami yang masang. Baik kami. Boleh Pak ya? Asalkan tak. Tinggi-tinggi terbangnya lang keluih, sesekali pula dia terbang rendah. Ini nampaknya kami serahkan ini bukan uang ringgit tetapi rupiah, berjumlah 35 juta rupiah. Bisalah nanti untuk modal kerja nikah. Tuan, sebab ikan kapah diambil orang dalam luka. Kami terima duit berjumlah 35 juta rupiah. 5 juta rupiah berwarna merah, mudah-mudahan mendatangkan berkah. Baik. Cuma tadi mbah ikan tak dapat. Kalaulah uang tersilap tolonglah dimaafkan. Kalau duit terlebih balikkan cepat. Tuan, kami akan balikkan cepat. Kami yakin nanti Tuan kursi sudah sesuai dengan janji. Bawa tadi rencananya nak kami bawa 3 kol diesel, tapi jalan terlalu sempit. Apa yang ada kami bawa. Penat berdiri bawalah duduk, letih duduk bawa berbaring. Ini gunakanlah ini dulu anduk untuk mengelak badan supaya lekas kering. Sebab sungguh rasanya lempuh, lempuh terbuat dari buah durian. Iya. Kami terima 2 helai handuk pengelap badi setelah pengelap badi. Ini ada. Seluas pedang yang menengnya padi habis sudah dimakan oleh si burung pipit. Ini kami serahkan ini peralatan mandi untuk penghilang daki pembersih kulit. Tuan, ikan kakap, ikan toda sebagai ikan tenggiri. Ada makeup, ada alat bedak. Itu ikan Tuan alat mandi. Alat makeup untuk sekali ikut saja. Nak nanti aja. Dah. Boleh jalan buat sini. Iya. Kami terima makeup dan bedak nanti untuk melumpuh dari ujung rambut sampai telapak kaki, keliling pinggang, keliling pipi. Kalau habis nanti anak Tuan juga nak cantik isteri tak bawa suami. Betul. Kalau masalah makeup itu samalah hajat kami Tuan. Ada janda berdiri dekat tingkap menengok anak bunak memain gasing. Pakailah Rina itu makeup supaya wajah tambah glowing. Dapatlah ikan selidah kami serahkan yang belum kena atau disebut seperangkat alat solat supaya menjadi isteri yang solehah. Sebab sungguh rasanya kurma di bawah berkota Mekah. Kami terimalah Al-Quran khusus Jurabah untuk menyembah Allah agar menyatakan berkah. Dimakan anak-anak di tepi tingkap ini nampak kami antarkan tambahkan antara selanjutnya katanya sepasang baju dan selai jilbab. Allah Akbar, ini apa adalah hanya ada jilbab, ada pakaian kebaya, nanti dapat 2 padu berdua. Ini dibantu juga dah, Bu. Dia agak segan katanya, Bu.
Hari hujan setiap malam, malam Sabtu dan malam Khamis. Nampaknya ini yang ditunggu di Pekanbaru ni namanya pakaian dalam. Tapi kecil besar tak tahu saya berapa dia punya saiz. Allah Bertanya kami tuan, silau mata berbuat. sedap sembur ikan selais digoreng orang bersama tempe. Apa pasal tuan tak tahu je saiz? Apa pula anak kami tadi ambil? Ini si Janu lah ni. Tak ada hati. Dia pilih pengambil ada namanya Pak Mat Tempe. Isterinya pula Pekak Batak. Sudah pernah dihubungi melalui HP, tapi si Rina tak ngangkat. Lama-lama bateri HP kami yang suak. Angkat begini lah tuan. Hati kau, hati nanda tuan. Hati bandar tahu saya nak gemar besar bawa saiz yang beragak-agak. Kalau yang 30 kita bawa yang all size ya. Baik, ini apa pula lagi ni? Tak banyak lagi dah. Hajat hati nak ke Tanjung Palas, berangkatnya pula dari Jalan Duku. Ini kami silahkan ada sebiji tas, ditambah pula sepasang sepatu. Baru Tanjung Palas ke Bukit Batu, singgah-singgah di hadapan Rintuk. Kami terima tas dan sepatu. Kenapa tuan bawa payung? Payung. Astagfirullah, banyak pula kisah ditanya lah. Anak kami cakri putih merpah tuan. Kalau kena panas terpita, kalau kena hujan nanti payah. Kalau tuan pergi ke pulau ke Pelentung, jumpai anak-anak sana menyekit burung pakai ketapel. Jangan kenapa kami tidak membawa payung, sebab katanya kemana pergi besok Rina kami bawa pakai mobil. Alhamdulillah. Rina besok kemana pergi naik mobil nak? Ke pasar naik mobil, ramai anak naik mobil, pergi kerja naik mobil, mandi masak naik mobil. Datang cantik. Belum pernah nampak begini lagi. Lagu bernama Jod-Jod Semut dinyanyikan biduan di atas pentas. Kami serahkan ini apa nama tu? Asli mall untuk dipakai musim penghujan. Jangan pakai musim panas. Barangnya tebal, takut kulit Nina nanti mengelupas. Lagu bernama Jod-Jod Semut. Iya betul. Main pula si musik Ghazal. Tak tanggung cantik dia punya selimut. Apa sebab dia kecil dia punya bantal? Tak ada bantal. Bantal kecil, jadi dia nak minta bantal besar orang Pak. Bantal kecil tak sesuai, dia nak minta bantal garang. Ikan pacal, ikan penggiring. Masalah bantal tuan rumah lah beli sendiri. 35 juta duit dah saya kasih. Takkan bantal kecil dia besar dan minta yang besar pula lagi. Banyak pun tuan dia tanya. Lagu bernama Jod-Jod Semut dinyanyi pula biduan dari Beli. Tak tanggung cantik dia punya selimut. Di mana tuan beli? Ditanya pula di mana beli. Naik sikit dulu. Biduan pasal kali lah deling. Pergi menyanyi ke Selat Baru. Tuan nak tanya di mana kami beli? Kami beli dari Ramayana Pekanbaru. Ke bangsa Lajik, singgah rumah saya di belakang kantor polisi. Ini kami siapkan bermacam-macam kuih. Kalau bisa makan semua sama-sama lah kita berbagi. Tuan, tinggi-tinggi si gunung lain tidaklah sama gunung Kinabalu. Kalau kuih ini minta balik tandingan itu tuan buruk siku. Kalau bahasa Minang bercukak siku. Tanda dulu. Pasal saya bawa operasi kemarin memang bubutnya sikunya. Tuan, apa lagi? Bukan. Banyak sungguh saudara putih. Diambil orang di waktu senja. Bermacam-macam jenis kuih. Kenapa tuan tak bawa bulu kemboja? Biasa kalau orang Melayu antara tu tentu ada bulu kemboja. Dibawa orang dari ditulis orang di waktu pagi. Kenapa kami tak membawa dodol? Tak sempat kami pula nak membeli. Dah banyak cerita lagi.
Malam macam kuih aja. Cuma ini kuih dia yang itu tak saya pesan itu Pak. Yang tengahnya jangan dimakan. Gitu. Kalau tuan pergi ke Sungai Rokan, pergi pula naik kapal tumpuk. Apa pasal kuihnya? Bulan ini nak akan makan. Ini kan bulan kosong. Tahu tak apa. Bulan hitam masak berkuah, sedap dimakan di waktu petang. Ini kami datang membawa bermacam-macam buah. Semua buah masak di batang. Nampaknya yang bulat ada yang panjang. Panjang buah pisang. Bermacam-macam buah itu. Macam-macam buah. Nampak ada anggur, ada sangkis, ada apel. Yang bulat-bulat apa satu lagi tu. Tuan, semangat aku tengok pisang. Sedap sungguh sikan kapal. Bekal orang pergi ke Delhi. Iya. Bermacam-macam jenis tuan serahkan buah. Iya. Kami tak nampak jeruk Bali. Orang datang dari Lah Teli nak menyanyi ke tempat apa nama tu ada dekat Tengwako itu ya. Kenapa buah kami tak bawa limau Bali? Sebab pasal buah dah terbakar. Kalau pasal tak terbakar semua buah ada di sana. Mbak, singgah ke sekejap ke Rimau minta bermacam-macam jenis buah. Apa sebab ini namanya pisang? Ini masalah tak tahu saya juga. Apa pasal namanya buah pisang? Awak tahu makan aja. Kalau tak tahu, saya tak tahu. Tolong tuan jelaskan. Tuan, ini ilmu tu Pak. Ilmu ni tuan ya. Ini saya kasih ilmu. Apa sebab namanya pisang? Namanya pisang. Apa sebab? Pulang sesuai sampai sini sampai ke pasar Pulau Payung, tuan sebarkan apa sebab namanya pisang. Boleh. Kalau di tempat tu batangnya berlapis-lapis. Batangnya berlapis. Jantung jatuh ke bawah, buah menyosang sang. Itulah namanya pisang. Kena batangnya berlapis, buah menyosang jadi pisang. Baru tahu kan? Baru tahu. Ilmu. Kali ini apa pasal disebut buah anggur? Anda kalah uang nampak. Kami tahu makan ya tuan. Kalau kami mengkaji apa sebab nama anggur kami tak tahu. Kalau ilmu? Kalau saya senang jawabnya kenapa dia sebut buah anggur, kerana dia bukan buah limau Bali atau dia bukan buah apel. Anak saya pun tahu macam itu. Jadilah awak jangan kalah je Pak. Kami bawa sudah pun kami tuang. Kembali kami bertanya macam mana pula dengan adat lembaganya. Tuan, sedap sungguh setepung janji. Tidaklah sama setepung sagu. Kalau itu tuan main berjanji, sepakat kita takut pula tuan ragu. Masalahnya begini yang kami tahu dulu. Tinggi-tinggi si pondok ladang, tempat orang berhenti memasang luka. Ya kan? Kerana kami sudah datang bertunang dan meminang, bila masanya anak kami ini yang nak dinikah. Tuan punya tuan nak nikah? Bukan saya nak nikah, ini lah budak Mina sama budak Janu. Bukan, saya tidak menambah, tidak mengurangi. Tidak menambah. Apa yang disampaikan itulah saya sampaikan. Betul. Tadi sudah dapat gambaran. Iya. Sudah disampaikan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 1, tanggal 2, bulan 9. Tahun tak pernah disebutkan. Apakah anak tuan tahan? Agak tahan dong. Nantaan tahun 2030. Sangat kami nunggu. Berpanggang tak berapi, bergantung tak bertali. Karena tadi tak dapat tahun yang pasti. Anak tuan puncak nanti. Puncak nanti. Kami dapat gambaran tahun ini. Tanggal 2024. Tanggal 1 dan 2. Tanggal 1, 2 bulan 9. September 2024. Itu lupa tanggal 1, tanggal 2 bulan 9 2024. Oke Pak ya. Setuju. Terima kasih. Habis kami singkat. Barang yang habis kamu sebulan karena anak tuan bercelat. Dasar betul ini ya. Kalau seandainya si Janu ini pas tanggal 1 atau 2 ini tak.
datang sini untuk melanjutkan acara wijak kabul ya. Berarti dia mencelat. Barang yang kami hantar hari ini habislah. Tuan Sebat, anak kami yang berilah yang dapat kena anak kami mencelat. Itu kalau si Januari mencelat. Kalau Rina Hardianti mencelat, apa pula yang kami dapat? Itu anak menang surga. Tuan, orang mengaji di malam Jumat, mengaji pula di rumah Pak Wah. Kalau anak Rina ni ini mencelat, nasib Tuan lah tak bersahabat. Kau tak terima. Beginilah Tuan, rasanya Tuan, anak kami tak mencelat. Tadi sebelum Tuan datang di anak kami pandai pantun. Pandai juga dia pantun. Kata Rina Tuan, begini, kota Padang dililit bukit, kiri kanannya tumbuh kayu arum. Kasih sayang Rina kepada Januar tidak sedikit, sebanyak rambut tumbuh di kepala. Bayang betul 2 miliar tu rambut. Ibu kayu rambut 2 miliar tu. Kalau tak kayu itu beli. Itu bagi yang tak botak. Kalau botak tak dapat dihitung rambutnya. Baik, setuju berarti begitu ya. Berarti mudah-mudahan si Rina ni tidak mencelat. Pasal tak nak dijawab Pak. Kalau dia mencelat itu tak apa yang dapat, kita tak tahu. Baiklah. Jadi gini Tuan, kita sepakat menurut adat, kalaulah anak kami mencelat, barang yang ngantor tadi kami berikan 2 kali lipat. Oh, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Bapak setuju ni. Kalau benda 2 kali lipat, kami berikan 3 kali lipat. Kalau tak mau ada tambah lagi Pak. Tak mau 2, 3 lagi. Amat semangat. Aduh deh. Kalau kena 3 kali lipat, duit itu juga kami lipat. Ini masalah. Budak mengaji di malam Jumat, gurunya pula seorang janda. Nampaknya kami tak mau 3 kali lipat, cuma kami mau 2 kali ganda. Ada beda lipat Bu dengan ganda. Kalau lipat uang itu juga yang dilipat-lipatnya Bu, jumlahnya tak tambah. Oh, ini jalan anu nih, apa nama jalannya? Jalan Jeruk. Jalan Jeruk nih lain orang. Jadi 2 kali ganda. Atau 35 jadi 70. Kalau duit lipat-lipat Pak, itu juga Pak. Rina, ya. jangan mencelat lah. Awak dah tak ada. Cincin 1 jadi 2. Buah sebelum makan hitung dulu. Jadi ginilah Tuan, tinggi-tinggi sampai pokat tumbuh dekat pohon angko. Hari ini kami sepakat, kalau anak kami mungkir janji, maka duit yang antara kami ganda. Kalau seandainya 35 juta balik 70 juta. Jadi kalau yang masalah buah, masalah kue atau pakaian yang dah termakan, yang dah terpakai itu saling balikkan lagi ya. Dianggaplah jadi kenangan. Yang dipakai pula dan dibalik lagi Bu, semangat dong. Rina, dengar nak, jangan celana. Itu dah, ingat dong. Bapak awak dah tak ada. Sian. Bapak awak dah tua. Yo. InsyaAllah Rina tak celana. Baik. Ada lagi? Selagi cacat, janji perhatian kedua Tuan, selagi cacat tidak mau mudarat, kerja yang baik tetap kita buat. Baik, setuju. Demam sikit nanti cepat kita ubat. Cepat ubat ya. Ya betul pula. Jangan pula jantung ni mesti datang buat tongkat tu dah. Baik. Cepat sikit. Yang ketiga Tuan, ini penjajahan darat. Manalah tahu Tuan, nasib nyawa itu hajal maut di tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Meninggallah salah satu. Macam mana menurut Tuan? Meninggal salah satu atau kita berdua? Tuan, Jadi jangan gitu Tuan. Banget orang, kalau Tuan keperapatan tunggal, jadikan kami buah syukur. Kalau sempat kita meninggal, tak ada lagi tukang patut. Berarti kita belum mati lagi. Berarti seandainya kalau calon ini seandainya itu nanti jadi duit antaran tu aja kita bagi dulu. Duit antaran tu aja yang dibagi dulu. Saya tak setuju Tuan. Kalau duit antaran kita bagi dulu, bukan untuk kita. Kalau untuk kita, untuk kami, separuh kami. Fa'alul mayyit ajal maut di kandang Allah. Dari depan sampai belakang kita sepakat, kita doakan anak kita nanti sampai panjang umur, sampai akhir hayatnya nanti, sampai duduk di pelaminan. Namun karena Allah berkehendak, apapun kita tidak bisa memungkiri. Kalau memang itu sepakat dan ikut yang janji, mau tidak mau duit antara separuh ditinggalkan ke ahli baik perempuan, separuh lain dibalikan ke pihak baik laki-laki. Namun kita mohon hari ini kita berdoa kepada Ilahi,
mudah-mudahan anak tua anak kita dipanjangkan umurnya nanti. Amin. Sampailah ya, sampailah ke jenjang pernikahan. Baiklah mendapat nanti kalau dapat zuriat yang soleh dan soleha. Amin. Hanya kematian yang memisahkan mereka berdua. Apa yang selesai dah, tak ada lah. Ada lagi tambahan anak. Nanti. Tuhan, orang melat ke tepi pantai banyak dapat ikan tembakul yang kita hajat sudah pun sampai, bahkan masih sudah terkabul. Dan doa pun lambai-lambai jatuh sebiji di pokok manggis. Setakat ini bunga rampai bagi kanan kiri jangan lupa anak gadis. Baiklah. Tinggi-tinggi si pokok pulai tumbuhnya pula dekat umpun lada. Kami terima lahir sedulang bunga rampai untuk dibagikan gadis dan juga kepada jandung. Nampak ni kami tak ada membalas sudah tuan dah. Tuan, saya dah. Mengerat kayu bela pandai bila telinga terkut tangan. Nampaknya lagianmu sudah selesai. Sekali lagi kita berjabat tangan. Baik. Betul tuan. Kami atas nama keluarga besar Ibu Haja serta tim Indonesia menjadi 10. Mohon maaf diperbanyak. Baik, kami juga mewakili keluarga besar Pak Supardi dan Ibu Masrah selama menyampaikan hajat maksud dan tujuan. Mungkin ada yang tidak sesuai menurut adat dan lembaga, sumbang didengar oleh telinga, cacat dipandang oleh mata. Sebagai manusia biasa, banyak kurang daripada lebihnya, banyak silap daripada sempurna. Tolong dimaafkan kami juga dengan sebesar-besarnya. Tuan, baik. Tadi Tuan bilang rombongan Tuan orang jauh. Kami bawa pantun orang jauh. Pantailah aku. Lungo ke Probolinggo. Lungo ni pula lupa busning stasiun. Ini salah di Sengojo. Jalur maaf dan jalur ampun. Apa jawab ni Pak? Jawabnya apa? Okey. Sami-sami. Sami-sami. Kalau ada paku yang patah jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada tingkah laku kami salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada paku yang patah jangan letak di atas meja. Kalau ada tingkah laku kami salah, itu bukan disengaja. Kalau ada paku yang patah jangan letak di atas tanah. Kalau ada tingkah laku kami salah, jangan timbul fitnah. Kalau ada paku yang patah jangan letak di atas cawan. Kalau ada tingkah laku kami salah, jangan habis kita berkawan. Kalau ada paku yang patah jangan letak di atas bumi. Kalau ada tingkah laku kami salah, jangan sampai tersinggung. Kalau ada paku yang patah jangan letak di atas kursi. Kalau dah jelas paku tu patah, cari aja lah paku yang baru. Tu salah Tuan banyak kisah. Orang ni dah tak tahan lagi, dah lama betul menunggu. Banyak betul paku patah lah yang selalu. Paku elok banyak jual aja paku patah. Kami tadi bikin dapur dari paku patah. Kumpul mau timbul. Saya dan kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cincin puan-puan, tuan-tuan, dan majelis jemputan yang kami muliakan. Demikian tadi majelis hantaran yang telah sama-sama kita saksikan. Antar belanja dibuat orang, adat diisi, lembaga dituang. Sesuai janji sudah dikarang, saya sekata muka belakang. Antar belanja adat Melayu sudah dipakai sejak dahulu. Tanda seaib serta semalu, sama memikul beban di bahu. Baik cincin, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin majelis jemputan yang kami muliakan. Acara selanjutnya yang akan kita buat adalah acara pemasangan cincin yang akan dipandu oleh tuan ini. Kepadanya kami persilakan. Tangannya nanti diambu di hadapan ibu. Menjadi simpai, rahmatnya banyak tidak ternilai. Semoga hajat semua sampai, semoga kerja tidak terbengkalai. Baik cincin, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin majelis jemputan yang kami muliakan. Demikian tadi majelis pemasangan cincin juga
hantaran yang telah sama-sama kita saksikan. Ibu-ibu majelis tamu undangan, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Demikian majelis ini saya tutup. Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat mengangkat sembah. Kami susun 10 jari, mohon maaf silap dan salah. Tegak di sini bernama Narastri, bapaknya pula bernama Demi. Salah dan silap mohon maaf sekali lagi. Panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara hantaran belanja antara Rina dan Janu berjalan lancar dan sukses. Semoga lancar juga sampai ke hari H. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu perjumpaan kita. Jumpa lagi di lain kesempatan.